Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albadi Yugi Karim dengan nomor stambuk A1Q117052. Di sini saya akan memaparkan hasil pemahaman saya tentang makalah kelompok 3 yang berjudul observasi. A. Pengertian observasi. Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Istilah observasi yang diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan aspek dalam fenomena tersebut. Pengertian observasi menurut Moleong tidak memberikan batasan tentang observasi, tetapi menguraikan beberapa pokok persoalan dalam membahas observasi. Di antaranya yang pertama itu alasan pemanfaatan pengamatan, yang kedua macam-macam pengamatan dan derajat peranan pengamat. B. Jenis-jenis observasi. Yang pertama itu pengamatan partisipasi, di mana pada pengamatan jenis ini pengamat atau konselor turut mengambil bagian dari situasi kehidupan dan situasi dari individu peserta didik yang diobservasi. Misalnya, konselor ikut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang dilakukan peserta didik di sekolah, misalnya saat berolahraga, saat pramuka, dan sebagainya, sehingga konselor dapat mengamati tingkah laku dan sifat-sifat peserta didik yang ingin diketahui saat diamati. Dan yang kedua, pengamatan non-partisipasi. Pada pengamatan jenis ini, konselor tidak turut mengambil bagian secara langsung dalam situasi kehidupan dan situasi dari individu yang diobservasi, tetapi berperan sebagai penonton. Misalnya, konselor mengamati peserta didik saat melakukan berbagai aktivitas di sekolah, seperti saat peserta didik bermain dengan teman-temannya, sehingga konselor dapat mengamati individu. Yang ketiga, pengamatan sistematis atau terstruktur. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan kerangka rencana terlebih dahulu, di mana sudah ditetapkan tujuan pengamatan individu yang akan diamati, waktu dan tempat pengamatan, frekuensi dilakukan pengamatan, apa yang akan diamati, metode pencatatan hasil pengamatan yang akan digunakan, siapa yang akan melakukan pengamatan, dan lain sebagainya. 4. Pengamatan non-sistematis. Pada pengamatan ini tetap dilakukan perencanaan, hanya saja materi atau fokus apa yang akan diamati belum dibatasi atau dikategorisasi, sehingga gejala yang diamati gerakannya lebih luas, tidak terbatas pada hal-hal yang dikategorikan. Kalau ada kategorisasi, pengamat tinggal memberikan tanda cek, sedangkan pada jenis non-sistematis, pengamat bisa mencatat hal-hal yang dianggap penting dan menonjol pada proses pengamatan. Yang kelima, pre-situation. Pengamatan yang dilakukan pada situasi bebas, tidak dibatasi bagaimana jalannya pengamatan, dan dalam situasi yang tidak terkontrol, misalnya melakukan pengamatan terhadap berbagai aktivitas peserta didik selama di sekolah. C. Fungsi dan tujuan observasi. Yang pertama itu fungsi dari diadakannya observasi. 1. Untuk mengetahui kesusahan. 1. Untuk mengetahui sesuainya pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya. 2. Untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung. 3. Sebagai metode pembantu dalam penelitian yang bersifat eksploratif. 4. Sebagai metode pembantu dalam penelitian yang sifatnya sudah lebih mendalam. 5. Sebagai metode utama dalam penelitian. 2. Yaitu tujuan observasi, seperti yang pertama juga, untuk mendapatkan data tentang satu masalah sehingga diperoleh pemahaman, atau sebagai alat
mendeskripsikan kejadian orang, kegiatan, dan maknanya bagi mereka yang seperti, bukan bagi observer. Yang ketiga, memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk penelitian maupun untuk tujuan asesmen. Yang keempat, untuk mendeskripsikan setting yang akan dipelajari atau diteliti. 5. Mendeskripsikan setting yang dipelajari. Yang terakhir, alat pencatat observasi. Yang pertama, catatan anekdot. Yang kedua, skala penilaian seperti skala penilaian numerik. Yang kedua, skala penilaian grafis. Yang ketiga, daftar cek berisi aspek-aspek yang mungkin terdapat pada situasi tingkah laku maupun kegiatan peserta didik yang menjadi pusat perhatian. Mungkin itu saja pemaparan menurut saya tentang makalah kelompok 2 yang berjudul observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.